Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi. Kali ini kita akan mempelajari sebuah bab baru, yaitu reaksi reduksi oksidasi atau boleh disingkat sebagai redoks. Reaksi dengan oksigen lazim disebut reaksi oksidasi. Sebaliknya, reaksi pelepasan oksigen sering disebut sebagai reaksi reduksi. Sebenarnya, reduksi dan oksidasi berlangsung secara simultan atau bersamaan, sehingga penamaan yang lebih tepat adalah reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Reaksi redoks banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di sini ada proses pewarnaan rambut, yaitu bleaching, merupakan proses memutihkan rambut menggunakan zat pemutih rambut yang mengandung hidrogen peroksida atau H2O2. Kandungan H2O2 akan mengoksidasi melanin sehingga warna gelap rambut akan berkurang. Akibat dari proses bleaching ini biasanya rambut akan lebih mudah rusak dan lebih rapuh. Proses pemutihan rambut ini melibatkan reaksi redoks. Selanjutnya ada contoh perkaratan logam. Di sini adalah perkaratan dari besi. Kemudian ada yang pernah mengupas apel, kemudian tiba-tiba kamu taruh begitu saja, lalu saat kamu kembali lagi, apelnya sudah mulai kecoklatan. Nah, ternyata itu juga merupakan contoh dari reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Oke, kita akan bahas lebih lanjut dari pengertian reduksi dan oksidasi itu mengalami perkembangan. Jadi pada awalnya hanya dikaitkan dengan oksigen, kemudian nanti berkembang menjadi ada hubungannya dengan serah terima elektron, lalu nanti di akhir akan kita bahas reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Ya, jadi ada 3 subbab, yaitu konsep dari reduksi oksidasi, konsep bilangan oksidasi, dan yang ketiga adalah reaksi disproporsionasi dan konproporsionasi. Kita akan bahas konsep reduksi dan oksidasi terlebih dahulu. Jadi pada awalnya pengertian reduksi dan oksidasi dikaitkan dengan oksigen. Reduksi adalah pelepasan oksigen dan oksidasi adalah penangkapan oksigen. Di sini Miss sudah tuliskan contoh dari reaksinya. Jadi reduksi biji besi oleh karbon monoksida. Ya, di sini oksigennya itu dilepaskan ya. Maka di sini nanti dari besinya itu oksigennya dilepaskan lalu bergabung dengan karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Kemudian ada reduksi kromium 3 oksida oleh aluminium, lalu dihasilkan logam krom dan aluminium oksida. Lalu ini untuk reduksi. Ingat, reduksi pelepasan oksigen. Kalau pelepasan oksigen, oksigennya itu setelah tanda panah. Ya, ada di produk namanya. Jadi kalau misalnya yang sebelum tanda panah itu senyawa-senyawanya kita namakan sebagai reaktan. Lalu yang setelah tanda panah itu akan disebut sebagai produk. Ya. Berarti dia yang setelah tanda panah itu adalah reduksi karena pelepasan oksigen. Kebalikannya, kalau oksidasi itu penangkapan oksigen. Contohnya di sini adalah perkaratan logam. Dicontohkan logamnya adalah besi. Besi jika bereaksi dengan oksigen akan menjadi karat besi, Fe2O3.
Lalu oksidasi glukosa dalam tubuh, glukosa jika bereaksi dengan oksigen akan dihasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, bedanya kalau di sini oksigennya itu setelah tanda panah, kalau oksidasi itu sebelum tanda panah. Ya, ada di sebelah kiri tanda panah gitu ya. Ini untuk pengertian reduksi oksidasi yang berhubungan dengan pelepasan oksigen dan penangkapan oksigen. Kita lanjut ke konsep oksidasi reduksi yang kedua, yaitu berdasarkan pelepasan dan penangkapan elektron. Kalau reduksi di sini penangkapan elektron. Nah, kalian ingat kita udah pernah pelajari ini di bab ikatan kimia. Ya, antara unsur logam dan non logam. Kemarinnya di ikatan ion ada serah terima elektron. Kalau yang non logam itu menangkap elektron ya, seperti ini sulfur menangkap 2 elektron menjadi S2-. Kalau yang non logam kemarin melepaskan elektron. Ya, contohnya di sini adalah Ca menjadi Ca2+ plus 2 elektron. Ternyata reaksi ini berlangsung secara bersamaan. Jadi ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Ada yang menangkap elektron, ada yang melepas elektron. Jika digabungkan reaksinya menjadi seperti ini. Ya, ini sudah pernah kita bahas di bab ikatan kimia. Ini kita coret ya, 2 elektronnya menjadi Ca plus S menjadi Ca2+ plus S2-. Jadi kalau misalnya yang berhubungan dengan elektron, reduksi menangkap elektron, oksidasi melepaskan elektron. Oke, kita lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu reduksi oksidasi berdasarkan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Kalau reduksi itu penurunan bilangan oksidasi, kalau oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya Miss akan menyebutkan bilangan oksidasi ini sebagai bilox. Jadi biar lebih mudah ya mengucapkannya. Jadi kalau Miss ini bilang bilox itu artinya bilangan oksidasi. Oke, kita akan bahas apa itu bilangan oksidasi. Ya, konsep bilangan oksidasi, pengertiannya dulu ya. Bilangan oksidasi ini adalah besarnya muatan yang diemban oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Besarnya bilox bisa berupa bilangan positif, negatif, atau bisa juga pecahan. Contohnya, misalnya ada ion natrium. Ya, ion natrium itu Na+. Berarti bilangan oksidasinya +1. Atau Miss punya contoh lagi, ada ion oksigen O2-. Biloxnya dari ion oksigen tersebut adalah -2. Nah, bagaimana cara kita mengetahui nilai dari bilangan oksidasi? Ternyata ada beberapa aturan yang mendasari dari cara perhitungan bilangan oksidasi. Jadi sudah ada nilai-nilai bilox yang sudah pasti karena ada ketentuannya. Jadi jumlahnya ada 8 ketentuan. Saat kita menentukan bilangan oksidasi, Miss akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah unsur bebas mempunyai bilox sama dengan 0. Biasanya unsur bebas ini terdiri dari gas diatomik atau unsur-unsur logam. Ya, dia dalam unsur, bukan dalam ion. Contohnya di sini ada H2, N2, O2, lalu Fe, Na, Al, magnesium ya. Kalau yang ini adalah contoh dari gas diatomik, sedangkan ini adalah contoh dari unsur logam. Ya, nanti kita akan belajar, nanti Miss akan contohkan beberapa contoh soalnya juga, kita akan banyak latihan soal ya. Yang kedua, fluorin
atau F itu biloxnya pasti negatif 1. Dia tidak punya bilox yang lain. Berbeda dengan teman-temannya dari golongan halogen, ada klorin, kemudian bromin, itu punya bilox lebih dari 1 bahkan. Jadi tidak hanya -1. Nah, nanti kita akan cari tahu ada bilox apa saja ya yang dipunyai oleh klorin, terutama yang sangat banyak punya bilangan oksidasi, dan juga ada bromin ya. Teman-temannya fluorin di golongan 7A. Tapi kalau fluorin itu hanya punya bilox one and only one ya, -1 biloxnya. Oke, kita lanjut. Bilox dari unsur logam itu bertanda positif. Nah, ini biasanya dia dalam ion. Contohnya begini, ada Na+. Oh, berarti +1. Tapi kalau dia Na begini, seperti yang tadi, nilainya adalah 0 ya. Atau dia misalnya di dalam senyawaannya, nanti misalnya ya. Misalnya begini, NaCl misalnya. Ya udah, berarti Na-nya itu +1, Cl-nya -1 gitu ya. Ini contohnya. Begitu juga dengan golongan 2A. Ya, beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Ya, ini +2. Kalau misalnya ini contoh-contoh yang lain, ada Al itu +3, Zn +2, Ag +1, dan lain-lain. Ini sudah pasti angkanya segini. Jadi nanti kalian tolong diingat, karena nanti biasanya yang diminta itu adalah bilox dari unsur-unsur yang gak ada di ketentuan ini, gitu ya. Oke, kita pelajari pelan-pelan, pasti bisa. Oke, kita lanjut ya. Ke aturan yang nomor 4, yaitu bilox suatu unsur dalam suatu ion tunggal sama dengan muatannya. Misalnya di sini Fe3+, berarti biloxnya adalah +3. Atau S2-, berarti biloxnya -2. Misalnya lagi Br-, berarti -1, dan seterusnya, gitu ya. Selanjutnya, aturan yang kelima, bilox dari hidrogen umumnya adalah +1. Kebanyakan itu +1. Tapi ada kecualinya dalam senyawaannya dengan logam. Biloxnya berubah jadi -1. Jadi kalau misalnya di senyawa-senyawa yang selain senyawaannya dengan logam, itu dia +1. Dia dalam HCl, H2O, NH3 itu selalu +1. Sedangkan jika dalam senyawaannya dia menjadi -1. Contohnya begini, NaH. Na tadi kita sudah tahu ya, biloxnya +1. Maka supaya nanti hasilnya sama dengan 0, hanya harus -1. Nah, kok harus sama dengan 0, Miss? Oke, kita lihat aturan yang selanjutnya. Bilox oksigen ini umumnya -2. Contohnya ada di H2O, MgO, lalu Na2O, K2O, itu selalu -2. Pokoknya yang senyawa-senyawanya yang umum itu -2 biloxnya. Kecuali ada kecualinya nih, sama kayak hidrogen tadi. Kalau oksigennya bertemu dengan fluorin, ya fluorin tadi kita tahu biloxnya pasti -1. Karena di sini ada 2 kali 2 jadi -2. Ya, harus sama dengan 0. Maka dia harus +2. Maka di sini +2. Begitu juga pada hidrogen peroksida H2O2, O-nya -1. Pada KO2, dia biloxnya adalah -1/2. Miss, kok muncul lagi di sini sama dengan 0? Maksudnya apa? Oke, kita lihat aturan yang selanjutnya. Karena videonya akan kepanjangan kalau Miss jadikan satu, maka video bagian yang pertama Miss cukupkan sampai di sini dulu. Video yang selanjutnya kita akan
bahas melanjutkan aturan dari bilangan Bilox dan juga contoh dari soal-soal mengenai bilangan oksidasi. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.